Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Mega Asrianti. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada salah satu topik di platform Merdeka Mengajar, Kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Pada topik kurikulum merdeka terdapat dua modul, yaitu modul 1 makna kurikulum dalam pendidikan, modul 2 pembelajaran versi kurikulum merdeka. Modul 1 makna kurikulum dalam pendidikan. Apa itu kurikulum? Meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum: tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Umumnya beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian: tujuan pelajaran atau konten, panduan pedagogi, panduan asesmen. Komponen itu dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan begitu, sangat jelas bahwa murid menjadi acuan dari kurikulum itu sendiri. Maka, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum. Lalu, apa peran kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Murid-murid kita yang beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, guru yang harus terus beradaptasi mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Begitupun dengan pembelajarannya. Kitalah yang lebih mengetahui kebutuhan murid-murid kita, kompetensi apa yang dibutuhkan, dan bagaimana cara mewujudkannya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD mengarahkan bahwa kompetensi tidak hanya fokus pada kognitif, sikap, psikomotor, tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Saat ini, kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental, dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid. Ini untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus antisipasi, aksi, refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna, bukan banyaknya materi atau konten yang didapatkan murid, melainkan konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan rasa ingin tahu sebagai dorongan yang kuat pada murid. Pertanyaan-pertanyaan terbuka, mengapa, apa, dan bagaimana merupakan cara guru untuk menstimulasi tujuan belajar murid, mengeksplorasi apa yang telah mereka ketahui sehingga menghasilkan dampak yang bermakna dalam penyelidikan-penyelidikan yang mereka lakukan. Lalu, seperti apa pembelajaran inquiry itu? Yang pertama,
menyalakan rasa ingin tahu murid. Hal itu perlu dilakukan agar membuat imajinasi murid berjalan dan bekerja dalam pikirannya. Yang kedua, mencari tahu, mengumpulkan data, fakta, dan bukti dari eksplorasi apa yang murid telah ketahui, serta menemukan informasi baru dengan beragam keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga, memilah, mengorganisasi, menganalisa, menerjemahkan, dan mengkomunikasikan apa yang murid pelajari dengan berfokus pada peningkatan keterampilan berpikirnya. Yang keempat, membuat koneksi, mencoba menghubungkan dengan topik lain yang berkaitan dengan konteks diri murid dan lingkungannya. Yang kelima, mendorong murid mengambil makna atau esensi dari kegiatan belajarnya. Melalui penyelidikan juga, murid mendalami atau menyelami rasa ingin tahu lebih jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab diri mereka. Yang keenam, aksi atau tindakan, merefleksikan apa yang telah murid pelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna yang didapatkannya. Aksi ini muncul karena inovasi internal dari dalam diri murid. Dan yang juga tidak kalah penting, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian, diharapkan murid dapat memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya kelak. Saat ini, berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh dengan tantangan, seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Pentingnya perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Ada pepatah yang mengatakan, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Merekalah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, semua pihak harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama pengembangan kurikulum. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid. Agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Faktor geografis, faktor budaya, dan sosiologis menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Ini bisa diterjemahkan dalam Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Kerangka dasar kurikulum, tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, capaian pembelajaran kurikulum berbasis sekolah. Memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang sudah ditetapkan, menganalisa kebutuhan murid-murid dan kondisi sekolah,
mengintegrasikan visi sekolah ke dalam KOSP. Proses belajar mengajar menggunakan pembelajaran yang telah disesuaikan pasti akan memberikan pemahaman yang lebih bermakna bagi para murid. KOSP adalah dokumen hidup, sehingga KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi KOSP, guna memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Setiap satuan pendidikan sudah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya. Kurikulum sifatnya dinamis, artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Maka seharusnya secara berkala kita evaluasi. Kurikulum operasional satuan pendidikan juga termasuk rencana pembelajaran, karena setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar sampai ke asesmennya. Selain perencanaannya, pengorganisasian pembelajaran juga harus dievaluasi. Muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. Dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Komponen operasional satuan pendidikan. 1. Karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi misi dan tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila. Prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah sudah menyiapkan contoh kurikulum operasional, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengembangkannya. Kembangkan kurikulum sesuai dengan konteks satuan pendidikan masing-masing. Dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan merupakan dokumen yang dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan satuan pendidikan. Dokumen ini dapat diperbaharui secara berkesinambungan. Modul 2, Pembelajaran versi kurikulum merdeka. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di kelas. Sebagai pelaksana kurikulum, guru merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid. 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Untuk memahami kebutuhan dan kemampuan murid, guru dapat melakukan evaluasi sebelum proses pembelajaran. Salah satunya adalah asesmen diagnostik. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Murid mempunyai fisik, mental, dan pikiran yang akan terus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan pembelajaran yang mengembangkan pada pikir tumbuh. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keseimbangan kognitif dan sosial emosional menjadi penting bagi murid untuk menumbuhkan budi pekerti. Maka, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pembekalan yang mempertimbangkan perkembangan karakter dan kompetensi murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. Murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. Oleh karenanya, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan konteks kebudayaan dan kehidupan di mana murid berada. Dan ini selaras dengan fungsi satuan pendidikan yang salah satunya adalah untuk memelihara warisan budaya yang hidup di masyarakat. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Murid merupakan generasi penerus masa depan yang akan menjaga dan mengisi keberlanjutan kehidupan.
Isu-isu dan tantangan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan lain-lain dapat menjadi konten materi yang mendorong murid memiliki beberapa kompetensi untuk turut berkontribusi menghadapi isu dan tantangan tersebut. Dengan kelima prinsip pembelajaran paradigma baru tersebut, guru dan satuan pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragamnya kebutuhan, bakat, minat, dan potensi murid. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran disusun dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan murid sesuai dengan usianya. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Pada kurikulum prototipe, capaian pembelajaran dibagi menjadi 6 fase, dimulai dari jenjang SD, fase A kelas 1-2 SD, fase B kelas 3-4 SD, fase C kelas 5-6 SD, fase D kelas 7-9 SMP, fase E kelas 10 SMA, dan fase F kelas 11-12 SMA. PAUD menjadi fase pondasi untuk mempersiapkan murid siap memasuki fase A. Capaian pembelajaran memuat dua hal utama, yaitu kompetensi inti dan esensial dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang mendalam pada murid. Jadi, penyederhanaan ini bukan berarti standar capaian yang ditetapkan menjadi lebih rendah. Dengan mengacu pada kompetensi dan konten esensial, guru memiliki ruang untuk mengembangkan kompetensi setiap anak, walaupun kompetensi awal mereka berbeda-beda. Seberapa dalam konten isi yang akan disampaikan dapat disesuaikan dengan kompetensi awal murid. Capaian pembelajaran disusun sesuai tahapan perkembangan murid. Tahapan pembelajaran ini disesuaikan dengan 4 tahapan perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget. 1. Tahapan sensori motori 0-2 tahun. Bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui pengalaman melihat, mendengar, menggapai, juga menyentuh. 2. Tahapan praoperasional 2-7 tahun. Anak mulai mempresentasikan dunianya dengan kata dan gambar. Mereka mulai menggunakan bahasa serta gambar, simbol untuk menggambarkan suatu konsep yang konkret. 3. Tahapan operasional konkret 7-11 tahun. Anak mulai dapat berpikir secara logis yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah yang konkret. Anak pun memiliki kemampuan untuk mengurutkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis. 4. Tahapan operasional formal 11 tahun ke atas. Anak sudah bisa berpikir secara abstrak, lebih logis, sehingga memiliki kemampuan memecahkan masalah yang lebih abstrak dan menarik kesimpulan dari ragam informasi dan pengalaman. Selain menggunakan teori Piaget, konsep dasar penyusunan capaian pembelajaran juga menggunakan teori belajar konstruktivisme, yaitu teori yang memandang bahwa belajar merupakan proses membangun pengetahuan dan dilakukan sendiri oleh murid. Pengetahuan baru ini dibangun dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki murid. Konsep ini mengarahkan murid untuk aktif menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan kematangan kognitifnya. Tujuan dari pendekatan konstruktivisme adalah untuk membangun pemahaman dengan menciptakan sebuah karya, di mana dalam menciptakan sebuah karya tersebut, murid perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Ketika murid mampu menciptakan sebuah karya, artinya murid sudah memahami dan menguasai kompetensi yang diharapkan. Capaian pembelajaran dibagi dalam fase agar memberikan rentang waktu yang lebih leluasa kepada murid untuk menguasai kompetensi, memberikan waktu yang lebih fleksibel kepada guru untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan menggunakan CP sebagai acuan utama, guru memiliki ruang yang cukup luas untuk memfasilitasi pembelajaran yang mendalam dan bermakna kepada muridnya.
Dengan demikian, murid dan guru terdorong untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam struktur kurikulum prototipe, CP menjadi acuan yang dipakai untuk pembelajaran intrakurikuler. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP, yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. Ini kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian, kita menyusun rencana dan strategi pembelajaran atas dasar ATP tersebut. ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang dikembangkan maupun yang dipilih. Kompetensi pada pembelajaran intrakurikuler sebelumnya mencakup pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang masing-masing berdiri sendiri. Kompetensi merupakan sebuah kesatuan yang tidak sepatutnya dipisahkan, mulai dari memahami suatu konsep ilmu pengetahuan, juga sikap dalam belajar seperti motivasi belajar, rasa ingin tahu dan sebagainya, sampai akhirnya dapat menggambarkan pengetahuan dan keterampilannya untuk mencapai tuntutan kognitif yang lebih tinggi. Jadi, saat guru melakukan asesmen untuk mengukur penguasaan kompetensi, maka secara langsung asesmen tersebut meliputi ketiga ranah di atas, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Capaian pembelajaran disusun dengan memperhatikan tahapan perkembangan murid sesuai usianya. Hal ini merupakan bagian dari konsep teaching at the right level, atau mengajar pada tahapan pembelajaran yang sesuai. Melalui konsep tersebut, murid mendapatkan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan awalnya. Untuk membantu teaching at the right level, guru dapat melakukan asesmen diagnostik untuk melakukan pemetaan profil murid. Setelah itu, murid dapat dikelompokkan sesuai dengan kompetensi awalnya. Kompetensi capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Untuk mewujudkan cita-cita profil pelajar Pancasila, diperlukan kerjasama dari seluruh komponen satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Keenam dimensi ini harus dibangun terus-menerus secara konsisten. Lalu, bagaimana menanamkan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran di kelas? Pada pembelajaran, perlu ditanamkan dimensi mandiri. Murid diajak untuk mencari informasi sendiri, tidak bergantung pada guru. Bernalar kritis, melalui kegiatan diskusi, menganalisa konsep, serta menganalisis resiko. Bergotong royong, melalui kegiatan kelompok. Struktur pembelajaran dalam paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan upaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dilaksanakan melalui kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka yang membuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil Pancasila. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan yang lainnya seperti muatan lokal. Dalam proses pembelajaran, guru memfasilitasi murid untuk mengamati, bertanya, dan mengumpulkan informasi dari lingkungan nyata, menalar kritis, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan temuannya. Kegiatan ekstrakurikuler tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum prototipe. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai pembelajaran proyek. Pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Dalam pelaksanaannya,
Kegiatan ini mempunyai alokasi waktu sendiri dan tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan pun berfokus pada keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir dan pemecahan masalah kepada murid. Murid akan belajar mengaplikasikan ilmu lintas disiplin pada program ini. Pada pelaksanaan kurikulum prototipe, satuan pendidikan juga memiliki keleluasaan untuk menentukan alokasi waktu pembelajaran. Ada 3 alternatif model pembelajaran yang dapat diadaptasi, yaitu model reguler, blok, dan model kolaborasi. Model reguler adalah model pembelajaran yang paling umum digunakan. Setiap pembelajaran dilakukan terpisah antara satu mapel dengan mapel lainnya. Model blok. Pada model blok, waktu pelajaran dikelola dalam bentuk blok-blok waktu. Dalam satu semester, mata pelajaran IPA diajarkan dalam 3 bulan pertama. Kemudian 3 bulan selanjutnya digunakan untuk mata pelajaran IPS. Pada model kolaborasi, guru berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Misalnya, kolaborasi antara bahasa Indonesia dan seni musik. Murid membuat lirik puisi dan membuat lagu dari lirik tersebut. Struktur pembelajaran pada kurikulum Merdeka didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid, sehingga dalam pelaksanaannya harap diperhatikan bahwa masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.